pada ayat berikutnya, ya, ayat 71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ini satu episode lain, ya. Satu penggambaran lain. Ba'da ma'aradatil ayatu liqadiyatil wahyi war risalah, setelah ayat Al-Qur'an menggambarkan tentang wahyu ini sedemikian rupa, dia bukan syair dan Nabi Muhammad bukan penyair, dia merupakan wahyu dari Allah apa adanya, ya, turun dari langit langsung kepada Nabi, ya. Maka setelah itu Allah mengingatkan manusia dengan apa-apa yang ada di depan matanya langsung. Di depan matanya langsung, ya. Itar ma yushahiduhun nas min ayatillahil jalilah fi khalqil an'am lahum yarkabunaha wa ya'kuluna minha. Yaitu penciptaan binatang-binatang ternak yang ada di depannya, di hadapannya, di lingkungannya, yang mereka jadikan tunggangan, yang mereka jadikan sumber makanan, ya. Wa yantafi'una biha manafi' syatta, yang mereka bisa manfaatkan dengan manfaat yang lainnya yang banyak. Wa fi tadliliha wa taskhiriha limanafi'ihim wa masalihihim, di mana manusia Allah jadikan punya kemampuan menundukkan binatang-binatang itu. Binatang kuda besar, ya, binatang gajah besar, binatang sapi, kerbau besar, tapi mereka bisa tundukkan, manusia bisa tundukkan. Mereka bisa mengendalikan, menguasai sapi, menguasai kerbau, menguasai kuda, menguasai gajah, menjadi alat transportasi, menjadi sumber makanan mereka, ya, dipakai tenaganya, menjadi alat tunggangan, ya, untuk membawa sesuatu dan semacamnya. Jadi disinilah Allah gambarkan betapa manusia adalah sosok yang sebenarnya punya kemampuan yang lebih dari makhluk yang lain. Mestinya mereka menyadari itu tentang kekuatan mereka. Makanya Allah katakan demikian, penggambaran tentang bahwa Allah menciptakan untuk mereka binatang-binatang itu semua. Ya. Al-an'am yuradu biha, penyebutan binatang ternak itu diantaranya adalah al-ibil, unta, wal bakor, ya, sapi, wal ghanam, ya, kambing, wal mu'iz, wal ma'zu, ya, itu ya sejenis kambing itu kayak domba-domba yang lain. Wahiyal hayawanat al-ma'kulah al-laham, itu adalah binatang-binatang yang bisa dimakan dagingnya. Itu ditentukan oleh manusia, dikendalikan oleh manusia, dikuasai oleh manusia. Wala yadkhul fiha al-baghal wal hamir, ya. Nah, di luar baghal dan hamir, ya. Kalau baghal keledai, hamir keledai, baghal itu antara keledai dan kuda. Jadi ada binatang di tengah-tengah antara kuda dan keledai, itu namanya baghal, ya. Nah, baghal ini, ya, dan keledai itu bukan makanan, tapi mereka adalah binatang yang ditunjukkan untuk menjadi tunggangan, ya. Jadi di sini dikatakan li'anna Allah imtanna 'alal 'ibad ya bi akli luhumiha wa hadhihi la tu'tal. Allah memberikan ujian kepada manusia bahwa ada binatang yang memang Allah hadirkan, diciptakan untuk dimakan dagingnya. Sementara ada binatang yang nggak layak dimakan dagingnya, tapi dia bermanfaat dari sisi yang lain, menjadi alat tunggangan, menjadi alat transportasi, pembawa beban, ya Allah jadikan punggungnya kuat untuk membawa beban. Wal makna dalam ayat yang seperti ini, maknanya kurang lebih kata mufassir di sini begini, lam yanduru nadra i'tibarin ila qudratillahil wahidil qahar wa yatafakkaru fi mabtada'athu aidina. Coba, apa manusia nggak berpikir, tidak memperhatikan dengan baik iktibar yang Allah sampaikan kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, zat yang satu ini memberikan satu manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dengan kekuasaannya Allah ciptakan makhluk yang namanya binatang ternak itu untuk dikuasai oleh manusia. Bayangkan mereka besar, kayak sapi, unta itu kan besar, tapi bisa ditundukkan oleh manusia, bisa ngalah oleh manusia, ya. Bukan menjadi binatang yang buas, yang susah dikendalikan, tidak, bisa ditundukkan oleh manusia. Min ghairi syarikin wala ma'in mimma khalaqna lahum wa li ajlihim, bahwa betul-betul mereka diciptakan khusus untuk manusia seolah-olah, ya.
Dan karena kepentingan manusialah mereka Allah ciptakan. Wa min anwa'il an'am minal ibil wal baqar wal ghanam wal ma'is wa malaknahum iyyaha. Binatang-binatang seperti unta, sapi, ya domba, kambing, kami jadikan, kata Allah, manusia bisa mengendalikannya, menguasai mereka. Wa ja'alnaha zalilah munfadah musakhkhar lahum. Kami menjadikan mereka bisa tunduk, bisa dikendalikan, bisa lemah di hadapan manusia, bisa disembelih, ya. Kemudian juga di antara mereka ada yang lirrukub ala zuhuri ba'dihha. Ya, jadi tunggangan yang bisa diletakkan barang di atas punggungnya. Wal akal min ba'dihha, ada yang dimakan, walau fiha manafi' ajidah. Binatang yang itu punya manfaat yang begitu banyak, ya. Bukan hanya sekedar makan yang bisa dimakan, yang bisa dikendarai saja, ya. Malah ada manfaat yang lain, yang diambil susunya. Bahkan lebih dari itu, ada diambil kulitnya, al-julud, wal aswab, bulu-bulunya. Jadi bagian kulitnya, kulit yang nempel dengan badan langsung, ada bulu-bulunya yang bisa dimanfaatkan, wal abad, wal ash'ar, bagian ujung rambutnya, ya bagian tulang-tulangnya yang lain yang bisa digunakan juga sebagai manfaat, ya seperti tanduknya, ya. Wal alban, afala yashkurunallaha ala dini amal jalilah. Tidakkah manusia bersyukur banyak kepada Allah yang telah menjadikan semua binatang ternak itu tunduk kepada manusia, yang akhirnya bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan begini. Yudzakiruhum ta'ala bima khalaqa lahum min hadhil an'am. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bahwa apa yang diciptakan dari bentuk makhluk-makhluk binatang ternak tadi adalah untuk manfaat manusia, allati sakharaha lahum, yang berhasil Allah tundukkan untuk menjadi manfaat bagi manusia, wa ja'alahum yaqrahunaha wa hiya dalilah lahum, di mana Allah jadikan sedemikian rupa manusia punya kemampuan untuk menguasai mereka, sementara mereka jadi rendah, jadi lemah berhadapan dengan manusia. Itu Allah yang mentakdirkan. La tamtani' minhum. Mereka enggak bisa berontak melawan manusia. Bal law jaa saghirun ila ba'irin li'inakhah. Bahkan anak kecil pun bisa mengendalikan binatang itu, ya. Jadi binatang itu kalau sudah ditarik, pasang cocok hidungnya, itu ditarik sama anak kecil sekalipun, itu bisa dikendalikan. Ya. Walau syaa la'aqamahu wasaqah. Ya. Begitulah kalau Allah menghendaki, Allah bisa menundukkan sesuatu dan bisa menjadikan itu terkendali oleh kita manusia. Wa dzalika dalilun munqadun lahu, ya. Itu mereka bisa menjadi makhluk yang demikian terkendali, jadi lemah, jadi tunduk, jadi tidak buas gitu kepada manusia. Wa kadza law kana al-qitar mi'ah ba'ir lasara jami' yasirus saghir, ya. Bahkan seandainya ya itu binatang ternak itu ada sampai ratusan sekalipun, ya, bisa dikendalikan oleh yang kecil. Nah, itu begitu. Jadi ini satu pengungkapan subhana man sakhkhara hadza li'ibadi. Maha suci Allah yang telah menjadikan binatang-binatang ternak itu tunduk kepada kita manusia, sehingga kita bisa mengambil banyak manfaatnya dari itu. Itulah bunyi ayat 70, 71, 70 sampai 73. Kemudian kalimat berikutnya, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Nah, ini kalimat episode yang lain. Ma'kulli hadhihi ni'am. Jadi setelah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya tadi bisa menundukkan binatang-binatang ternak itu, ya. Faqad asyraku ma'ahu ma la yaqdir ala khalqi syai'in aslan. Mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain yang bahkan nggak bisa menciptakan apapun, tidak bisa menundukkan apapun, tidak bisa membuat apapun. Minal asjari wal ahjar, ya. Yang mereka jadikan sesembahan selain Allah itu adalah pohon-pohon, batu-batu. Yatlubuna bidzalika an tansurahum
wa tarzuqahum. Mereka mengharapkan batu-batu itu, pohon-pohon itu kalau diminta, karena ada penghuninya, ada dewa-dewanya gitu, ada penghuninya di situ, itu bisa memberikan mereka rezeki, bisa memberikan mereka manfaat, bisa menolong mereka. Itu anggapan mereka dengan menyembah patung-patung, menyembah batu-batu atau pohon-pohon atau berhala-berhala itu. Wahia la taqdir 'alal intisar. Bahkan sebetulnya semua yang mereka sembah itu batu-batu tadi, pohon-pohon tadi, nggak mampu menolong mereka, ya. Bahkan la takdir alal intisar li anfusiha. Mereka nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Kalau ada orang datang mau hancurin itu batu, hancur. Orang mau hancurin itu pohon, terbelah, ya. Orang mau hancurkan itu patung itu rusak, runtuh. Itu bisa terjadi begitu. Walal intiqam mimman aradaha bisu. Bahkan mereka nggak bisa ngebales. Ada orang datang mau mukul mereka, nggak bisa balas mukul. Betul-betul itu adalah makhluk mati, makhluk yang jadi-jadian yang mereka bikin sendiri. Kenapa harus menjadi sesembahan? Li'annaha jamadat la ta'kil wa la tasma'. Karena mereka adalah makhluk benda mati, nggak ada akalnya, nggak bisa mendengar. Fakaifa tanfa' ghairaha? Bagaimana makhluk yang seperti itu bisa memberikan manfaat pada makhluk lain? Itulah bunyi ayat wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan, ya, dan mereka berharap itu akan bisa menolong, ya. La yastati'una nasrahum. Padahal mereka tidak bisa menolong para penyembahnya itu, ya. Wa hum lahum jundun muhdarun. Bahkan sebetulnya manusia yang menyembahnya itulah yang Allah ciptakan justru untuk menjaga itu. Ya, kalau itu ada benda, itu ada manfaatnya, ya dijaga, dipelihara. Nah, kitalah yang menguasai mereka, bukan kita tunduk kepada mereka justru. Haula'il musyfikuna kal jundi wal khadam lihadil asnam. Jadi seolah-olah digambarkan orang-orang musyrik itu terbalik. Mereka lah yang jadi tentara, yang menjadi pelayan bagi patung-patung itu, yang mau disuruh-suruh oleh patung itu, ya. Yadubbuna anha wa yafdunaha birruhi wal mal. Mereka rela melakukan apapun demi bayangan hatinya, pikirannya yang seolah-olah mendengar apa yang diinginkan oleh patung itu, oleh berhala itu. Wa hiya la tastati' nasratahum. Padahal hakikatnya sama sekali mereka tidak punya kemampuan menolong mereka, menolong orang-orang yang menyembahnya ini. Wala tasuqu lahum khairan, enggak bisa menggiring mereka mendapatkan satu kebaikan. Au tadfa anhum syarran, bahkan tidak bisa menolak kemudaratan yang akan menimpa manusia yang akan menyembahnya. Mereka enggak bisa melakukan apapun. Fasaruhum jama'a hamatuha wa junuduha al-mu'addina linasratiha. Jadi justru seolah-olah mereka sendiri, si penyembahnya itu yang akhirnya menjadi penjaga patung-patung itu. Secara tidak sadar, ada orang yang mau menghancurkan patung, mereka jagain. Ada orang yang mau menghancurkan pohon yang akan mereka, yang biasa mereka sembah itu mereka jagain. Mereka lah akhirnya jadi tentaranya, jadi pasukannya. Padahal mereka sendirilah sebetulnya yang lebih bisa menguasai patung-patung tersebut. Wa hadi ghayatus sakhab fi taswiri wa tafkir. Tsumma salla ta'ala rasulahu an taqdimi qaumil musyrikin lahu qala. Ya, itu adalah satu hal yang sangat tidak masuk akal yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka mempertuhankan selain Allah. Jadi orang-orang kafir itu ada mempertuhankan selain Allah dalam bentuk patung-patung tadi. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada memang manusia yang tidak bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka, justru menjadikan sesuatu selain Allah menjadi sembahan mereka. Digunakan kata-kata ilah dalam bahasa Arab itu, ilah itu artinya yang kita mau tunduk gitu. Kita mau berserah, kita mau rela untuk mentaatinya. Itulah digunakan kata-kata ilah. Makanya dalam syahadat kita berbunyi la ilaha illallah. Bukan la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Karena asal katanya ilah itu adalah yang membuat kita tunduk, yang kita mau disuruh-suruh, yang kita mau memperturutkan,
Jadi makanya ada dalam ayat Al-Quran kalimat ada manusia yang memperturutkan hawa nafsu itu jadi dianggap mempertuhankan hawa nafsunya. Afara'aitalladzi takhadha ilahahu hawahu. Gimana pandangan engkau ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Maksudnya adalah yang memperturutkan hawa nafsunya. Dirinya rela dikendalikan oleh nafsunya. Nah, itulah orang yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsunya. Begitu pula orang ini, orang kafir Quraisy, rela dirinya ditundukkan oleh berhala-berhala tadi. Mau saja ngikutin bisikan-bisikan hatinya yang seolah-olah itu merupakan keinginan dari patung-patung itu, kesembahannya itu. Dia rela melakukan apapun. Disuruh bikin ini, dia bikin. Suruh bikin itu, dia bikin. Suruh sediakan makan, dia sediakan makan. Suruh bikin ini, dia bikin semuanya. Betul-betul mereka dikendalikan, akhirnya memperturutkan sesembahan mereka. Itu yang dimaksud dengan orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Maka dari itu Allah mengatakan di ayat 76 ini, "Fala yahzunka qauluhum." Hai Muhammad, orang-orang kafir yang kayak begitu perbuatannya, hendaknya jangan membuat kamu bersedih. Ucapan mereka yang menuduh kamu penyair, ucapan mereka yang bahkan menuduh kamu penyihir, ucapan mereka yang mengatakan kamu pembohong, kamu ini semuanya, udah itu tidak ada gunanya. Ya, mereka hanya kalimat pembohong mereka justru tidak bisa gunakan. Mereka hanya bisa menuduh Nabi itu penyair, penyihir, orang gila, itu bisa. Karena kalau dibilang Nabi pembohong, mereka itu nggak sanggup karena mereka menyadari Nabi selama ini adalah orang yang sangat jujur kepada mereka. Jadi mereka hinaannya itu hanya kepada, nggak bisa bilang Nabi pendusta, Nabi pembohong, Nabi tukang fitnah, itu nggak bisa. Yang bisa adalah Nabi penyair, Nabi tukang sihir, Nabi orang gila. Nah itu yang bisa dituduhkan kepada Nabi karena Nabi bisa dituduh orang gila karena dianggap omongannya tentang kiamat itu omongan mustahil. Itu penyair karena kata-kata wahyu Al-Quran yang ada beberapa kata-kata indah sama dengan kata-kata syair. Dituduh dia tukang sihir karena Nabi bisa merubah orang yang tadinya anak dengan orang tua begitu dekat jadi berpisah karena anaknya beriman orang tuanya tidak, atau sebaliknya orang tuanya beriman anaknya tidak. Yang bersaudara jadi seolah-olah berpisah padahal dia tadinya bersaudara karena yang satu iman yang satu kafir. Nah, itu dianggap Nabi menyihir hati saudaranya sehingga berubah perilakunya dari sebelumnya. Maka Allah katakan kepada Nabi, "Fala yahzunka qauluhum." Jangan membuat sedih. La tahzan ya Muhammad ala taqdibihim laka. Jangan membuatmu bersedih wahai Muhammad kedustaan mereka, ucapan-ucapan dusta mereka itu. Fanahnu na'lam ma yakhfuna ma yukhfunahu fi sudurihim minal adawa wal bukh. Kami lebih tahu apa yang sebenarnya ada tersembunyi dalam dada mereka, ya, sikap permusuhan mereka, sikap kebencian mereka kami tahu. Jadi biarlah kami bagaimana menghadapi mereka, kata Allah. Engkau jangan terlalu bersedih menghadapi mereka yang seperti itu. Wa ma yadharunahu bi alsinatihim min kalimati syirki wal kufr. Yang mereka tampakkan hanyalah kata-kata pengingkaran saja. Kata-kata syirik, kata-kata kekufuran, itu yang bisa mereka lakukan. Ya. Wa sanujazihim 'alaiha yaum yurja'una ilaina. Kami pasti akan membalas mereka nanti di hari ketika mereka akan dikembalikan kepada kami di hari kiamat itu. Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Apa enggak cukup kepada engkau wahai Muhammad bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan mereka? Kalau engkau tahunya mereka cuma ngomong doang berdusta, ngomong doang berbohong, ngomong doang menuduh mereka, menuduh engkau omongan-omongan mereka saja yang seperti itu yang nampak. Kami, kata Allah, jadi biarlah kami yang menghadapi mereka, engkau jangan terlalu sedih berlebihan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami yang lebih tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan. Jadi biarlah kami yang menghadapi mereka. Inilah barangkali para jemaah sekalian, ya, tafsir ayat surat Yasin sampai dengan ayat 76. Kita tutup sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabb, lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud.
narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak wal 'adzab lil kafirina mulhaq. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah ampunanmu. Berilah selalu bimbingan petunjukmu kepada kami. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghamba, kami menyembah, kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan kami takut kepada azab-Mu ya Allah. Azab yang pasti Kau timpakan kepada orang-orang kafir ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.